Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saham pilihan yang pertama datang dari Aman Mineral, direkomendasikan buy pemirsa. Supportnya di 8.575, resistennya cukup lebar hingga ke 10.525. Saham pilihan kedua ada PNIN, direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1045, resistennya hingga ke 1235. Kemudian juga ada Saratoga, rekomendasinya juga sama 1810 dan resisten hingga 2700. Dari consumer ada ULTJ, buy on weakness, supportnya di 1635, resistennya hingga ke 1800. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, langsung saja kita ke Aman, Pak. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, Aman masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda dan rekomendasi buy di level berapa untuk Aman? Oke, untuk saham Aman pertimbangannya adalah setidaknya sejak tanggal 8 November lalu harga konsisten menguat ya, jadi membentuk 3 bullish candle berturut-turut dengan body yang cukup tebal. Kemudian di akhir minggu lalu, Kamis dan Jumat terkoreksi wajar dan di pembukaan pasar minggu ini, Senin kemarin terjadilah bullish engulfing candle di mana ini mengindikasikan kalau harga Aman kembali ditopang dengan dorongan pembeli yang cukup signifikan, sehingga untuk jangka waktu dekat ini harga Aman masih berpotensi untuk melanjutkan penguatannya. Support pentingnya di 8.575 dan resistance memang cukup lebar di sekitar 10.525. Untuk area buy saya kira cukup menarik di sekitar 9.600, 9.550 sampai di area 9.400-an, Pak. Resisten terdekat ke berapa, Pak William, sebelum menuju ke target Anda di 10.500-an? Saya kira di resisten psikologis 10.000 ya, itu cukup penting untuk resisten terdekatnya. Baik, sempat tertinggi di 13 ribuan. Polanya masih terjaga, Pak? Uptrend untuk Aman? Untuk Aman, untuk memastikan harga akan uptrend kembali, saya pikir mesti ada konfirmasi lanjutannya. Setidaknya kalau dari time frame weekly, kalau harga bisa closing di atas resisten psikologisnya di 11.000, saya kira harga terkonfirmasi akan melanjutkan untuk uptrendnya, Pak. Baik, dari Aman Mineral pemirsa kita beralih ke saham pilihan kedua, ada PNIN ini juga direkomendasikan buy. Analisisnya, Pak William. Ya, untuk PNIN adanya indikasi untuk kelanjutan uptrend terjadi di Senin minggu lalu ya, 11 November lalu, di mana harga menguat sangat signifikan dan membentuk bullish candle dengan body yang sangat tebal. Dengan demikian penurunan harga yang terjadi setidaknya selama 1-2 minggu terakhir ini hanyalah koreksi wajar selama harga PNIN tidak breakout support 1045-nya dan besar kemungkinan harga akan menguji resistance terdekat di 1235, Pak. Baik, penutupan hari ini di 1135. Melemah di 0,87%. Secara year to date, PNIN juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, pemirsa. Baik, dari PNIN kita beralih ke saham pilihan yang ketiga dari Saratoga. Anda rekomendasikan buy on weakness. Di penutupan sesi kedua hari ini, Saratoga menguat signifikan di atas 6%. Analisis dan rekomendasinya setelah sebelumnya sempat melemah cukup dalam ke level 2.000, Pak William. Ya, untuk Saratoga memang ini ada setidaknya ada indikasi kok harga akan kembali melanjutkan uptrendnya ya, mengingat selama 2 hari berturut-turut khususnya di intraday-nya harga Saratoga ini konsisten menguat. Di time frame hourly-nya juga sangat didominasi oleh candle bullish ya, sehingga
peluang untuk harga kembali menguat ini cukup besar, dan bila kita berkaca ke time frame yang lebih tinggi yakni time frame weekly, secara teknikal juga terlihat kalau harga ini masih berada di fase jangka menengah hingga jangka panjangnya, khususnya sejak penguatan harga yang terjadi di bulan pertengahan Juni sampai awal September lalu ya, sehingga kemungkinan besar harga masih bisa menguat ke resisten 2700, supportnya di 1810. Area buy yang cukup menarik saya pikir ada di area 2100 sampai 2200 masih menarik Pak untuk diperhatikan. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir Pak William, ULTJ, Ultra Jaya Mill Industry dan Trading Kompa. Hari ini ditutup melemah di 0,58% di 17.20. Dalam sepekan terakhir, sahamnya cukup bergerak fluktuatif untuk ULTJ. Ya, untuk ULTJ ini kami juga lihat kalau selama setidaknya 2 minggu terakhir ini harga cenderung menolak untuk turun dengan mulai didominasinya candle bullish dengan body yang tebal di time frame daily. Kemungkinan besar harga ULTJ ini sudah mengakhiri koreksi di fase jangka menengahnya, sehingga ada peluang ULTJ bisa kembali menguat ya, menguji resisten psikologisnya di 1800 dengan support penting di 1635. Untuk area buy on weakness yang cukup menarik, saya kira ada di sekitar 1690 sampai 1710 Pak untuk LTJ. 1710. Ya, jadi penutupan hari ini di 17.20 Pak, melemah di 0,58%. Ya, saya kira juga penutupan harganya juga mulai mengindikasikan kalau harga LTJ ini ada potensi akan menguat untuk esok hari ya, dan penurunannya cukup terbatas. Baik, ada ULTJ pemirsa melemah di 0,58% dan ditutup di level 1720. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Aman, Panin, Saratoga, dan ULTJ. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak William, sejauh ini sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Kasmudin dari Medan, ada kemudian tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan beberapa pertanyaan lainnya. Ada yang menanyakan saham data, kemudian juga ada yang menanyakan saham raja ini. Dan masih ada beberapa pertanyaan lainnya, tapi kita akan jeda kembali terlebih dahulu. Kita masih punya 1 segmen lagi, kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda masih bergabung bersama dengan kami. Pak William, kita lanjutkan kembali Pak. Ada Bapak Kasmudin dari Medan, Sumatera Utara. Menanyakan saham berbasis CPO Pak, AALI, support dan resistennya. Apakah sudah direkomendasikan masuk atau belum untuk AALI? Ya, untuk AALI saya pikir masih belum ada tanda-tanda harga akan kembali reversal naik ke atas ya. Saya kira harga masih akan menguji support psikologis pentingnya di area 6.000 dengan resistance terdekat di sekitar 6.650 Pak. Belum direkomendasikan atau masih wait and see Pak untuk AALI? Untuk AALI saat ini cenderung wait and see terlebih dahulu. Oke, ada peluang koreksi kemana untuk AALI? Untuk saat ini terdekat ke sekitar 6.125 hingga 6.075 ya. Kemudian ada potensi harga menguji ke support psikologis terdekat di 6.000 dan support selanjutnya di 5.850 Pak. Baik, kita beralih ke Depok, Jawa Barat. Ada Malvin Sihite, terima kasih juga sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Kali ini menanyakan saham data Pak, Remala Abadi Tbk. Ditutup menguat di 645, nyangkut di level 700. Apakah bisa recovery kembali, averaging down atau di hold saja untuk data? Oke, untuk saham data saya kira untuk saat ini peluang untuk harga kembali naik dan melanjutkan uptrendnya sudah mulai besar ya, selama harga tidak breakout support terdekat di 590 dan support krusialnya di 555. Saya pikir harga data masih bisa menguat menguji resistance 720 Pak untuk saat ini. Di hold saja Pak atau direkomendasikan averaging down? Di hold saja masih lebih aman ya Pak. Baik.
Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Raja kali ini. Apakah masih uptrend, boleh beli di harga sekarang? Untuk Raja, level ideal untuk entry. Ya, untuk Raja, saya pikir untuk kenaikan harganya juga sudah cukup tinggi ya, untuk level up. Untuk peluang harga masih uptrend, saya kira masih ada meskipun sudah mulai mengecil. Setidaknya apabila harga Raja ini tidak berhasil ditutup di bawah support 2000 pada time frame daily, masih bisa melanjutkan penguatan harganya ya, menguji resisten psikologis selanjutnya di sekitar 2500 Pak untuk Raja. Oke, hari ini intraday tertinggi tidak sih Pak? 2280 atau paling tidak dalam beberapa tahun terakhir untuk Raja? Oh ya, untuk intraday-nya saya kira seperti itu ya, meskipun sempat ada opening harga yang cukup tinggi di awal minggu nih katanya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham BRMS Pak. Peluang balik ke level 500-an kembali, level ideal entry untuk BRMS. Oke, untuk BRMS saya kira masih bisa untuk melanjutkan penguatan harganya ya. Untuk entry yang cukup menarik saya kira di area 400 sampai 420 cukup menarik untuk diperhatikan. Selama supportnya di area 380 ini terjaga, tidak di break ya, tidak di breakout, dengan resistance terdekat di 505 Pak untuk BRMS. Baik, terakhir singkat saja Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, ASII masih akan bertahan di level 5000, support yang harus diwaspadai untuk ASII. Oke, untuk ASII support yang perlu diperhatikan di level 4850 ya, jadi harus dijaga baik dengan resistance saat ini terdekat di 5200 Pak. Baik, analisis untuk KSII tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak William, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada Bapak William Wibowo, Teknikal Analis PT Kanaka Hita Solvera. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.